Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Wih, semangat sekali. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, adakah yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah ya. Oke, alhamdulillah karena kalian sudah hadir semua, kalian sudah bersemangat. Terima kasih atas kehadirannya karena kalian peduli dengan masa depan kalian. Kenapa dibilang peduli? Karena kalian mau belajar, mau datang ke sekolah ya dengan pakaian yang rapi. Dengan topinya kalau di dalam dicopot dulu ya. Dengan yang rapi, pakaian yang rapi, merah putih, pakai dasi, pakai topi, pakai sepatu. Nah itu bentuk kalian peduli dengan masa depan kalian dengan mau datang ke sekolah. Ya, paham? Oke, hari ini kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau AI ya. Kalau kalian pernah lihat tulisan AI itu sama aja. Bahasa Indonesianya mata pelajarannya namanya coding dan kecerdasan artifisial ya. Madan ditutup dulu bukunya ya, dengerin penjelasan Pak Teguh dulu ya. Nah, sebelum lanjut kita berdoa dulu ya seperti biasa supaya pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Apa ketua kelasnya tuh lupa? Oh, Rinde ya. Silakan. Lupa kita baik. Ya. Duduk siap. Sebelum belajar berlah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa pemberi salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Semoga doa kita hari ini dijawab oleh Allah. Amin. Semoga setelah pelajaran ini kalian bisa paham. Amin. Ya, oke. Di sini Pak Teguh sudah menyiapkan presentasi. Baca apa, coba dibaca Rindi? Kecerdasan Artificial intelligence. Ini AI itu panjangannya ini nih, artificial intelligence atau bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial. Apa itu AI? Ada yang tahu? Kita berang. Apa? Artificial intelligence. Itu pengertiannya apa itu? Maksudnya apa? Apa itu AI? Duduknya yang benar, duduknya yang benar, yang pegang. Robot, apa lagi? Pembuatan apa? Pembuatan apa? Ngedit, apa lagi? Kecerdasan Apa? apa sih? Pembuatan kecerdasan Membantu belajar, apa lagi? apa ya? Apa? Kecerdasan Cerdasan, apa lagi? Membantu manusia. ya kan bisa. Menolong, apa lagi? Wahyu. Contek. Apa lagi, Rena? Ayo, apa lagi? Pikirkan apa itu AI? Ayo, apa tadi? Apa lagi? Membantu orang, apa lagi? Bekerja, apa lagi? Apa ya? Ya, oke. Tepuk tangan dulu untuk jawaban kalian semua. Ya, jawaban kalian itu semuanya benar, nggak ada yang salah. Hanya saja yang tadi kalian sebutkan itu adalah beberapa contoh manfaat AI-nya. Ada yang bisa buat robot, mengedit, membantu orang, mengerjakan PR. Awas, bukan mencontek ya. Membantu mengerjakan PR, bukan menconteknya. Nah, sebenarnya apa itu AI? Berkata Pak. Maaf ya Pak ya. Kebanyakan. Iya Pak. Oh ya. Nah, sebelum itu, Pak Teguh lupa menyampaikan ini. Ya, hari ini kita akan belajar yang namanya memahami konsep dasar AI dan mengenal AI menggunakan AI for Ocean. Jadi kita akan
Tahu apa itu sebenarnya AI? Gimana cara kerja AI ya? Nah, itu menggunakan contoh platformnya adalah pakai kode.org itu AI for Ocean namanya ya. Nah, yang tadi pertama Patung bilang, apa itu AI? AI artificial intelligence adalah kemampuan mesin meniru kecerdasan manusia yang seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. Nah, AI adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Ya. Ini mesin, ini manusia. Ini mesin yang buat siapa? Manusia. Tapi dibuat seolah-olah dia pinter. Dia bisa membuat keputusan, gak usah disuruh-suruh. Ya, misalkan nyari warna sepatu, model sepatu. Nyuruh Pak Teguh, nyuruh manusia kan, waduh ini modelnya nyari ke toko ini, nyari ke toko ini. Kalau AI kita isi datanya, ini tokonya di Jakarta, tokonya di Bandung, tokonya ini model-modelnya ini. Dia bisa tahu, dia menyerahkan, oh ini model sepatu ini gitu. Adanya di Bandung, bisa belinya online. Nah, gitu ya. Jadi bisa berpikir seperti manusia, bisa belajar. AI juga bisa belajar. Belajarnya dengan cara apa? Dengan data-data yang diisi oleh manusia, ya. Apalagi memecahkan masalah, ya tadi PR tadi tuh bisa dipecahkan masalah dengan AI. Yang penting bisa memasukkannya, ya. Nah, AI itu berkaitan dengan pelajaran yang sebelumnya kita belajar. Masih ingat ya? Kemarin belajar apa kita? Kapal. Apa itu namanya? Helikopter landing. Nah, itu untuk berpikir algoritmik, algojo ya. Ya, kita kemarin itu berpikir algoritmik. Nah, AI dan coding itu tidak terpisahkan ya. Jadi sebelum kita bisa menggunakan AI, kita itu harus punya kemampuan berpikir komputasional, berpikir logika, berpikir algoritmik. Supaya apa? Supaya kita dalam menggunakan AI itu tidak salah ya. Misalkan kita mau menyelesaikan soal matematika perkalian, kaliannya ngisinya salah, urutannya dibulak-balik, ada perkalian, pembagian, naruhnya salah. Kan kalau matematika kan pembagian dan perkalian harus didahulukan kan sebelum penjumlahan dan pengurangan. Nah itu kalau kaliannya bisa berpikir logis, berpikir algoritmik, itu kalian bisa menggunakan AI dengan baik. Nah itu. Nah, penerapan AI itu di berbagai bidang ya, banyak. Ada bidang kesehatan, bidang pendidikan, transportasi, bidang bisnis. Kesehatan, kalau kalian pernah nonton film atau berita atau di TikTok ya, dokternya pakai robot di Cina. Tadi ada yang bilang robot kan. Nah itu AI itu bisa jadi robot, jadi dokter ya. Dengan cara apa? Dengan cara robotnya itu diprogram oleh manusia. Dengan cara apa? Dengan coding ya. Itu. Jadi yang kalian pelajari sebelumnya sampai sekarang kalian akan pelajari itu nanti nyambung ya. Nanti juga ada ulangannya mata pelajaran coding itu nanti kalau nggak di hari Jumat, di hari Sabtu. Ya, jadi ada ulangannya kelas 5 dan kelas 6. Nah, itu. Terus di bidang pendidikan ya, bisa membantu mengerjakan soal-soal. Pak Teguh membuat soal bisa menggunakan AI, Rindi. Nah, transportasi. Pernah tahu mobil Tesla? Ada supirnya nggak? Nah, itu manfaat AI. Enak banget kan? Wow, kayak ada supir, namun ningkene mah siapa? Wah, mobilnya ada setane, mobilnya yang dewek, ya nggak ada supirnya. Nah, itu karena AI. Terus bidang bisnis banyak, ada chat robot jadi Shopee di mana-mana itu bisa menggunakan AI. Nah, kita akan lanjut dulu ke materi yang sebelah sini. AI juga bisa disebut dengan kecerdasan buatan. Buatan siapa? Manusia. Menurut kalian AI bisa menggantikan manusia nggak? Kan AI ini pinter nih, cerdas nih kayak manusia nih. Menurut kalian bisa menggantikan nggak? Bisa. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang enggak. Kenapa bisa? Karena dia pintar, apalagi cerdas.
cerdas cermat lomba dong. Terus apa lagi? Ya, bisa saja AI menggantikan manusia, tapi bisa juga tidak. Kenapa? Karena AI yang membuat manusia. Jadi AI tidak akan bisa sepintar manusia, ya. Kalau manusianya mau terus belajar. Kalau manusianya udahlah dikit-dikit AI. Oh, buatkan saya surat izin sakit ke AI. Minta tolong ya, AI tolong buatin saya mie. Terus oke Google, matikan lampu, nyalakan lampu. Kan bisa kayak gitu sekarang. Bisa. Smart home. Nah, kalau manusia nggak mau belajar, nggak mau bergerak, tergantung sama AI yang ada apa? Stroke. Ya, nyatak lampu males. Oke, AI nyalakan keran. Mandi be AI yang nyalain airnya. Sekarang pengen bersih-bersih nyapu, ada robot vakum. Kalau semuanya menggantungkan ke AI itu stroke, ya. Jadi apa? Kita memanfaatkan AI itu sebaik-baiknya supaya hidup kita lebih mudah, tapi juga kita tetap bisa produktif. Apa itu produktif? Bisa melakukan sesuatu dengan baik dengan bantuan AI. Nah, gimana caranya AI itu bisa berpikir seperti manusia? Tuh yang lihat, kebaca nggak? Nah, karakteristik AI belajar dari data, ya. Tuh, mungkin di YouTube kalian beda-beda. Contoh YouTube merekomendasikan video yang disukai. Di YouTube kalian, apa yang kalian muncul? Layangan, mukbang, Roblox, Bali, Pak. Animasi. Bang Rey, animasi. Kenapa bisa beda-beda? Karena kalian itu suka mencari kan, mencarinya beda-beda. Ada yang mencari layangan. Setelah itu dia akan direkomendasikan oleh YouTube. Nah, sistem merekomendasikan berdasarkan yang kalian tonton itulah yang menggunakan AI. Jadi setiap orang beda-beda tontonannya, ya. Ada yang muncul kayak Pak Teguh. Karena setiap hari nyalain lagu di sekolah, munculnya yuk lagu semua, lagu anak-anak, lagu 7 kebiasaan anak Indonesia itu, ya. Nah, lanjut lagi. Tuh, YouTube orang beda-beda, ya. Nih, Google Translate. Kalian pernah nyoba-nyoba nggak? Kalau kalian pengen belajar bahasa nih, bahasa Inggris, bahasa Arab, belajar di Google, ya. Bahasa Cina, ya. Wong Sugi. Kita masih belajaran. Nih, selanjutnya yang kedua. Dengerin. AI atau KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya, ya. Apa itu beradaptasi? Nih, kalian pernah lihat Google Maps? Nah, Google Maps itu membaca berdasarkan data, ya, yang yang diberikan oleh manusia. Contoh, dulu Google Maps itu nyari jalan ke pelabuhan aja nggak ketemu. Pak Teguh dulu ke sini, ke sekolah ini, nggak tahu pelabuhan tuh di mana. Nyari di Maps SDN 1 Kejaran nggak ada. Tapi karena Pak Teguh, Bu Noni, Pak Hadi sering ke sini bolak-balik, kedetek di Google nih, HP Pak Teguh nih kan Maps-nya tuh nyala terus. Jadi kedetek. Jadi sekarang kalau nyari SDN 1 Kejaran pasti muncul. Karena apa? Karena sering dilalui oleh yang bawa HP-nya, aktif Google-nya, aktif Maps-nya itu. Jadi yang tadinya nggak tahu bisa jadi tahu. Itu karena nah, atau Google Assistant. Pernah nggak lihat di HP-nya? Oke Google, nyalakan musik. Oke Google, telepon Farhan. Coba kalian di HP Pak Teguh ditinggal ya di sekolah, di kantor. Nah, dipencet di situ ada Oke Google tuh. Di situ bisa kalian coba ngomong, Oke Google, apa kamu laki-laki? Nanti dijawab dia. Aku tidak. Halo. Aku tidak memiliki jenis kelamin. Itu nanti jawab gitu. Coba ya, nanti dicoba ya, nanti di rumah ya. Oke ya, dicoba ya. Suaranya beda-beda. Ya, suaranya beda-beda. Nah,
Nih, AI juga bisa berdasarkan algoritma dan model prediktif. Bisa memprediksi. Contohnya apa? Contohnya cuaca. Nih, ya. Ada nggak di HP kalian cuaca? Madan, duduknya yang benar. Ada? Coba, kenapa HP bisa tahu? Ya kan? Jam 10 hujan. Misalkan, kok bisa? Coba dicek, diklik, nanti dilihat. Besok apa? Besok nih apa? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu biasanya seminggu ke depan tuh ada. Ini berawan hari Rabu, ini panas kan? Itu AI bisa didasarkan oleh yang namanya prediksi, ya. Prediksi cuaca. Nah, perakiraan cuaca juga. Nah, ini juga Shopee sama. Shopee-nya apa isinya? Alat gambar. Gambar, baju, sandal, Tangga. iPhone, kertas. Nah, itu sama konsepnya kayak tadi, kayak YouTube. Karena kalian sering nyari itu, jadi yang muncul ini. Ini sepatu warna merah, ini sepatu warna biru, ini sepatu harga 100, 200 ada semua. Itu hasil rekomendasi ya. Nah, lanjut lagi, Tokopedia juga sama. Nah, AI juga bisa mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Nih contohnya. Bisa, oh ini teman kamu. Atau di TikTok pernah lihat filter? Ini prediksi wajah kamu nanti kalau umurnya tua, ya kan? Ini kalau kamu jadi anak bayi, ada kan? Ada. Ini kalau kamu pakai filter anjing, melet kan? Ya, itu dari AI. Nah, jadi AI dapat disimpulkan bukan hanya sekedar komputer biasa, tapi dia juga bisa belajar seperti manusia, beradaptasi, mengenal pola dan membuat keputusan, ya. Iya. AI itu juga banyak ya nih. Jenis-jenisnya ya. Ada yang tadi tuh, ada yang mesin otomatis. Nah, nih macam-macam kecerdasan AI ini. AI ada yang sebagai dengan bahasa ya, bahasa langsung, jadi kayak robot. Misalkan kalian chat di Shopee itu suka ada yang balas robot dulu. Misalkan kalian ngecek, ada nggak kak ini stoknya, barangnya ready stok nggak, biasa dibalas, terima kasih sudah menghubungi toko kami. Suka ada gitu kan? Iya. Itu robot, itu chatbot namanya yang Mbak jawab. Farhan, tabung semangat. Semangat, konsentrasi. Oh, udah konsentrasi ya. Lagi, yang kalian lihat miniatur ya, kalian kan sering lihat tuh miniatur. Itu namanya KA generatif. Jadi menggenerate, merubah foto dengan perintah menjadi foto miniatur ya. Nah, atau foto yang kayak Pak Teguh tadi, mana tadi tuh? Nih ya. Nih. Nah, ini nih. Loh, Pak Teguh sama Cristiano Ronaldo. Pak Teguh sama Haaland. Kapan Pak Teguh main bola sama Haaland? Kapan Pak Teguh bisa foto sama Ronaldo? Ya kan? Ini tadi hasil dari KA generator. Ya, digenerate videonya. Nanti kita coba ya. Silakan kalian pikirkan nanti mau bikin apa. Nah, sekarang kita mulai masuk ke AI for Ocean. Nih, coba dengarkan ini. Ada translate-nya ya. Tonton dulu. My name is Ali Flores, and I'm product manager. Dibaca ya bio-nya. Remember, AI is like energy, which is knowledge and Nah, oh ya, tadi yang disampaikan terakhir adalah AI emang alat yang canggih, tapi yang pertama kalian harus punya adalah otaknya, pemikirannya, pemahamannya, lalu kalian bisa menggunakannya sebagai kekuatan ya. Karena kalau kita tidak beradaptasi dengan AI, ya dengarkan Madan, ya hidup ke depan itu bakal
banyak menggunakan mesin. Kalau kita nggak bisa belajar AI, nanti kalian gedenya gimana? Oleh berpikir yang benar, ya. Kerjanya gimana? Kerja tuh sekarang banyaknya pakai AI ya. Bisa nanya gitu. Apa? Bisa buat ngedit. Bisa, ya. Sekarang lanjut ya. Ngedit tuh bang. Nah, kita yang tadi Pak Teguh sampaikan, kita akan belajar ini nih, AI for Ocean ya. Ya, dengarkan. Ya. Jadi gini, AI itu tadinya nggak tahu apa-apa. Ini konsep dasar AI ya. Apa itu AI? Itu pengertiannya AI ya. Gimana AI bisa cerdas itu nih, Pak Teguh jelasin ya. Sama, ini dianalogikan, dicontohkan, AI itu mesin yang ada di laut ya, untuk membedakan mana ikan, mana bukan. Dia nggak tahu sebelum kita kasih tahu. Ini apa? Kulit pisang. Ini AI ini nggak tahu. Ini ikan apa bukan? Ini apa? Makanya ini ditanya, apakah ini ikan? Jadi dia nggak tahu. Dia harus dikasih tahu dulu sama kita manusia di program. Nah, kita akan belajar ini ya. Nih, coba lanjut. Sampah yang dibaca, coba. Sampah yang dibawa aplikator, Pak. Ya. Pak Teguh jelaskan ya. Sampah yang dibuang di air itu mempengaruhi kehidupan laut. Jadi makanya kalian jangan buang sampah sembarangan. Di laut itu banyak biota laut, ada ikan, ada cumi-cumi, ubur-ubur. Kan pernah lihat kan kura-kura aja makannya sampah plastik, itu akibat manusia ya. Jadi kita sekarang akan belajar mengidentifikasi mana ikan, mana sampah. Apa? Mana Pak? Ya, jangan dimakan lah. Nih lanjut ya. Nih perkenalkan, ini AI, ini AI ya. Nih, lanjutkan. Tuh, tadi Pak Teguh bilang. Itu adalah ikan atau sampah, tetapi dapat AI itu tidak tahu itu tuh ikan apa bukan, ya. ya, tahu. Nah, Farhan. Atau bukan ikan pelatih. Nah, AI itu yang program kita, ya. Kita ini mau ngasih tahu AI kalau yang di laut itu yang kalian cari itu ikan ya. Jadi bisa AI-nya bisa membedakan mana ikan mana sampah. Tapi kita yang harus ngasih tahu, AI, ini lo sampah, ini lo ikan. Kamu yang bener, jangan kebalik. Nanti kulit pisang disangkanya ikan. Ini disangkanya sampah ikan. Ya, coba kita mulai. Apakah ini ikan? Tidak. Nah, apakah ini ikan? Iya. Ini? Tidak. Iya. Tidak. Nah, 17 miliar pound. tahukah kamu 17 miliar pounds itu plastik memasuki laut setiap hari. Jadi ada sampah plastik dari manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab itu membuang plastiknya ke laut, dan itu bisa mengakibatkan ikannya itu sakit. Makanya bukan makan vitamin, makan makanan, malah makannya plastik. Nah, itu merusak ya. Nah, kalian itu sekarang sedang mencoba memprogram atau melatih AI dengan setiap klik. Ya, teruskan. Ini apa? Ikan. Ini? Ikan. Ikan. Tidak ikan. Ikan. Tidak ikan. Ikan. Tidak ikan. Tidak ikan. Tidak ikan. 80% dari polusi laut berasal dari sisa-sisa Tuh. Kebanyakan sampah-sampah di polusi di laut itu dari darat ya, pada orang dibuang. Jadi biayanya mahal. Ulang. Nah, AI belajar dari pilihan-pilihan Anda. Kalau salah tadi ngekliknya, berarti dia akan salah. Nah, AI itu bisa bekerja dengan baik selagi datanya banyak ya. Data banyak yang kita masukkan itu dia bisa banyak ya. Contoh, lagi lanjut dulu ini. Ya, tuh
Semakin banyak data yang diberikan untuk AI semakin banyak untuk belajar. Sama kalau kalian sekolah kan, kalau di sekolah cuma minta uang, nggak belajar, di sininya kosong. Makanya ada belajar matematika, ada semakin kalian diisi, semakin kalian bisa belajar ya. Oke, cukup segini, ada data 30. Nah, selanjutnya ayo kita lihat apakah AI mengetahui bagaimana rupa seekor ikan. Kita lihat apakah AI bisa membedakan. AI akan menganalisis serangkaian benda-benda acak lalu melabelinya berdasarkan pelatihan Anda tuh. AI akan menentukan ini ikan apa bukan berdasarkan tadi yang kita sama-sama klik itu ikan apa bukan ya. Nah, kita coba lihat. Benar. Ya. Kenapa itu hijau? Nanti dijelaskan. Jadi ada yang, nah, berdasarkan pelatihan Anda, ini beberapa yang dilihat sebagai ikan. Nih, menurut yang tadi, yang sudah diklik tadi, ini kata itu ini ikan. Benar apa salah? Salah. Apa yang salah? Garpu, ban, kaos kaki, botol bekas minuman, ya. Berarti ada yang salah, ya. Coba klik di sini untuk beralih antara objek-objek yang didefinisikan sebagai ikan dan bukan ikan. Ya, berarti ini bukan ikan ya. Salah. Ini. Nih. Ini bukan ikan kan? Bukan. Ini muncul lagi. Ini tadi tuh apa, kaos kaki ya? Nah. Botol. Mana? Nah, tadi kita udah dibenerin nih, mana yang ikan, mana yang bukan. Farhan duduk yang benar. Ya, coba kita cek. Bagaimana jika mudah nampaknya dalam air? Nah, kita lihat. Oh, tadi kan kita ngomong nyarinya ikan. Ini ikan, ini bukan. Tapi lihat katanya, apa yang akan terjadi ke makhluk laut lain? Di laut ada selain ikan? Ada apa aja? Selain ikan, kura-kura, ada kepiting, ada lumba-lumba, ada paus. Oh, ya Allah. Kita lihat. Ayo kita lihat. Ini benar. Udah sesuai. Loh, ada tuan crab, bintang laut. Tuh. Apakah tadi memperhatikan? Ada tuan crab, dianggapnya bukan ikan. Benar apa salah? Benar, karena dia bukan ikan, tapi dia makhluk laut. Nah, tapi menurut AI, karena tadi kita tidak ngasih tahu kalau dia juga bagian dari makhluk laut, jadi AI tidak tahu, makanya dianggapnya sampah. Nah, kita lanjut selanjutnya ya. Tuh. Walaupun itu bukan ikan, tapi hewan-hewan tadi bintang laut, tuan crab, itu adanya di laut, di dalam air ya. Nah, tuh. AI hanya belajar dari apa yang kita ajarkan. Tuh, bedanya manusia sama AI itu gini. Kalau AI tadi cuma dikasih tahu yang ini ikan, yang ini sampah, ya. Jadi yang dia tahu bentuk-bentuknya itu cuma ikan. Ketika ada kepiting, ada yuyu, ada cumi-cumi, dia gak akan tahu. Loh, saya mau belajarnya, pokoknya ini ikan. Yang lain terserah, pokoknya bukan ikan. Tapi kalau manusia, ini Pak Teguh bilang, ini gelas. Kalian bisa menjawab kan? Ini botol plastik. Ini terbuat dari kaca. Terbuat dari kaca kok. Yang benar apa? Tuh, manusia mah bisa menjawab. Tapi kalau AI, ini Pak Teguh program, pokoknya yang bentuknya panjang, ada botolnya, ada warnanya, ini pokoknya terbuat dari kaca, botol kaca. Dia taunya ini kaca, bacanya tuh, di scan, ceklik, botol kaca, ceklik, botol kaca. Padahal ini botol plastik. Karena dia yang ngajarinya, manusianya di awalnya bilangnya begitu. Coba kalau kalian, karena kalian manusia lebih cerdas dari apapun, tahu ini botol plastik, bukan kaca. Kaca.
Ini botol Plastik. plastik itu sama. Lanjut ya. Ayo kita latih AI kembali. Kita latih sekarang. Sekarang makhluk di dalam air dan bukan sampah. Nah tuh. Apakah ini berada di dalam air seharusnya? Tidak. Tidak. Ini? Iya. Ya. Tuh. Selain kita belajar AI, kita juga belajar bahwa sampah-sampah itu berbahaya untuk biota di laut ya. Jadi jangan buang sampah ke laut. Ya. Nih, ini dilihat. Di sini baru ada 5 nih karena datanya baru 5 yang diisi ya. Nih, lanjut. Semakin banyak. Ini apa? Tidak, Pak. Tuh, polusi plastik dampak pertamanya apalagi kepada penyu tuh, polusinya tuh. Cukup dulu, datanya 28 dulu, kita lihat. 2 lagi deh, 2 lagi. Gitu. Coba. Tuh, semakin data yang kamu misi banyak itu semakin bagus. Tapi kita coba 30 dulu ya. Coba. Menurut Anda, apakah AI akan benar mengidentifikasinya? Iya. Makhluk di dalam air? Iya. Objek di dalam air? Iya. Benar apa tidak menurut kalian? Coba kita lihat. Yeay. Loh? Kenapa demikian? Oh? Nanti Pak Teguh jelaskan. Perasaan bener sih basket mau. Milia. Kenapa tadi lumba-lumba tidak ada, tidak dianggap ikan, tidak dianggap makhluk dalam air? Karena waktu kita ngisi data yang pertama, lumba-lumba itu belum muncul. Kita belum ngisi, belum ngasih tahu ke AI. Ini nih makhluk laut juga. Jadi AI itu saklek. Kalau misalkan yang madepnya begini itu ikan. Terus ada ikan madepnya begini. Kadang juga nggak tahu itu ikan apa bukan. Ya, jadi tuh pada intinya adalah AI itu berdasarkan apa yang kita ajarkan, ya. AI itu berdasarkan apa yang kita ajarkan, bukan dia tidak pinter dengan sendirinya ya, tapi diajarkan dulu dari manusia. Diisi data-datanya. Nah, ada sini oke. Nah, jadi sama kalian juga. Biar kalian pinter, kalian diisi datang ke sekolah, belajar IPA, belajar matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain-lain. Supaya apa? Supaya kalian bisa cerdas. Pesan Pak Teguh adalah belajar yang baik, ikuti perkembangan zaman, belajar AI, belajar coding supaya kalian tidak ketinggalan zaman. Ya, mengerti? Oke, sampai saat ini apakah ada pertanyaan? Oh, pertanyaan tentang AI tadi? Ada pertanyaan dulu? Tidak. Ini etika dan regulasi ya. AI harus digunakan untuk kebaikan bersama ya. Mohon maaf nih. Perlindungan terhadap hak asasi manusia, mohon maaf, Pak Teguh mau ngomong jorok sekarang. Di dunia internet itu semuanya itu bisa dibuat dengan AI. Contohnya tadi, lihat gambar Pak Teguh. Yang ini. Bisa orang buat ngejelek-jelekin orang. Contoh Pak Teguh naruh foto Rindi. Ya. Terus di sampingnya Pak Teguh sama maling. Ya kan? Terus dianggap gini, ternyata Rindi selama ini anggota maling HP. Ya. Bisa seperti itu. Tapi tadi etikanya ya, jangan harus digunakan untuk kebaikan bersama. Jangan malah memfitnah Rindi, ya kan? Misalkan ini Lastri. Ini ada gambar uang, setumpuk uang. Wah,
Lastri ternyata selama ini banyak uang hasil nyupang misalkan. Bisa dibuat-buat. Makanya jangan gampang percaya, harus di cross check dulu. Nah, harus apa namanya berdasarkan hak asasi manusia, nggak boleh memfitnah ya. Nih, apa juga? Misalkan kalian nggak suka sama Pak Teguh, buatlah foto ini Pak Teguh bersama wanita yang sedang telanjang misalkan. Itu kan porno kan, nggak boleh. Nanti kalian sebarkan, oi gue Pak Teguh mesum kan nggak boleh. Ya, itu tidak sesuai fakta, itu fitnah ya. Jadi harus digunakan untuk kebaikan, untuk belajar ya. Paham? Oke, nih. Tuh, peran generasi muda memahami cara kerja AI. Mengembangkan AI yang etis dan adil. Manfaatkan AI secara positif seperti yang Pak Teguh bilang tadi. Pendorong transformasi digital ya. Sekarang kalian juga sering di rumah pakai HP, ya enggak? Madan, duduk yang benar ya. Pakai HP, jangan cuma dipakai main game. Belajar ya. Nih, ya tuh. Oke. Nanti kita setelah ini kita akan belajar KA generatif, tapi itu di luar materi ya, karena materi hari ini adalah intinya tentang tadi bagaimana AI itu bekerja. Gimana AI itu bekerja? Berdasarkan manusia. Bagaimana apa tadi AI bisa mengenali itu ikan itu bukan? Dengan dikasih data-data yang banyak ya kan? Dengan ini ikan, ini sampah, ya ini ban. Tuh manusia yang melakukan tuh, yang memprogram tuh ya. Kalau manusianya salah, kayak tadi ada yang salah klik Pak Teguhnya, itu jadi sampah jadi ikan itu ya. Jadi manusianya harus punya ini dulu ya, ngerti? Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oh, apa Dinan? Nah itu dia. Zaman dulu, zaman Pak Teguh kecil, ada nggak AI? Nggak ada. Jadi apa? Semuanya serba manual. Kerjanya 2 kali. Tadi bagus pertanyaan Dinan. Tepuk tangan untuk Dinan. Kalau nggak ada AI, itu gimana nanti? Nah, zaman dulu Pak Teguh, mungkin zaman orang tua kalian juga nggak ada AI. Siapa namanya? Oleh ya. Gimana nggak ada AI? Ya nggak gimana-gimana, biasa aja. Tapi hidupnya lebih 2 kali lipat, lebih susah ya. Gak kenal yang namanya filter HP-nya. Dulu itu surat-suratan, pakai surat ngirim ke Taiwan, ibu kalian pakai surat. Gak bisa TikTokan, gak di filternya ya. Bisa, gak apa-apa, tapi tidak efisien. Dulu nggak ada AI. Sekarang ada AI itu bisa lebih efisien, lebih mudah. Kalau dulu nyari misalkan apa itu proses fotosintesis, nyari di ini orang-orang, di Google orang, di blog ini, di website ini. Kalau sekarang di AI dia rekomendasiin berdasarkan buku ini, fotosintesis adalah ini gitu ya. Ngerti Dinan? Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Pak Teguh senang kalian sudah memperhatikan dengan baik. Jangan lupa setelah ini mengikuti pelajaran yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila Pak Teguh salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.